Lalu bagaimana jika orang tua bertanya tentang hal itu? Kamu adalah guru level terendah. Itu normal bahwa kamu tidak dapat menjawab pertanyaan mereka. Jadi, untuk menampilkan, kamu secara khusus datang ke sini untuk melihat teknik budidaya limadan. Jika ini tidak munafik dan sia-sia, apakah itu? Besok aku akan mencari kepala sekolah dan mengusir orang yang tidak realistis ini. Mencemooh dengan dingin di dalam hatinya, pikiran Oldmo tegas. Meninggalkan orang yang sia-sia yang tidak berkultivasi dengan baik di akademi hanya akan menodai budaya akademi. Zhang Zuan tidak tahu bahwa dua pertemuan dengan Tetua Mo telah menempatkannya dalam daftar pengusiran yang terakhir. Jika dia tahu, dia tidak akan tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Kata-kata yang dia katakan hanyalah alasan. Pada kenyataannya, kultivasinya telah mencapai tingkat seperti itu. Dia mungkin tidak bisa menghentikan pelatihan karena kurangnya teknik kultivasi. Dengan sangat cepat, dia menemukan baris terakhir dari bagian teknik budidaya. Bahkan guru yang paling terkenal dan kuat di akademi adalah Factor Limadan. Saat seseorang menerobos ke dalam dunia 6 dan Pixue, mereka secara otomatis akan menjadi tetua di akademi. Ini hanya pavilion kompendium guru. Jadi tidak ada catatan tentang teknik budidaya 6 dan. Dengan demikian, teknik budidaya 5 dan ditempatkan di rak paling terakhir. Ada jauh lebih sedikit 5 dan dari 4 dan. Ada sekitar 2000 hingga 3000 manual rahasia teknik budidaya 4 dan, sedangkan hanya ada 1000 pada 5 dan. Namun, ini juga merupakan kejadian alami ketika seseorang memikirkannya. Tidak peduli apa itu, semakin tinggi pemanjat, semakin langka sumber dayanya. Meskipun akademi telah hadir sejak lama, pasti ada yang kurang dari 5 dan 4 di seluruh sejarahnya. Akibatnya, teknik budidaya dan catatan yang mereka tinggalkan akan lebih sedikit juga. Sambil menggelengkan kepalanya, dia memutuskan untuk tidak merenungkan hal-hal seperti itu. Zhang Zuan dengan santai mengeluarkan sebuah buku dan membaliknya. Sekitar 1 jam kemudian, 1000 manual rahasia teknik penanaman telah diramban dan perpustakaan Jalan Surga telah menyusun buku-buku yang sesuai dengan manual rahasia tersebut. Setelah menerima apa yang dia inginkan, Zhang Zuan tersenyum tipis dan mengucapkan selamat tinggal pada tetuamu sebelum berjalan ke kejauhan. Melihat bagaimana dia membolak-balik dan melihat buku-buku itu secara acak, bahkan tidak berhenti di tengah-tengahnya, tetuamu tidak bisa tidak menghukumnya lagi dalam benaknya. Kembali ke tempat tinggalnya, Zhang Zuan mengikuti apa yang dilakukan sebelumnya dan mencari frasa dan paragraf yang benar dalam ribuan buku. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian perpustakaan mengkompilasi ribuan buku menjadi satu. Kali ini buku itu tidak bernama dan 4 kata besar. Heaven Path Divine Art ditulis di atasnya, atau seni surgawi jalan surga ya guys. Dia mulai berkultivasi lagi. Factor 5 dan Dingli ranah adalah perpanjangan dari ranah Pigu. Tujuan dari ranah ini sederhana, adalah untuk melunakkan Zenki kultivator ke tubuhnya. Perbedaan kekuatan antara setiap tahap di dunia Dingli terutama karena tingkat kompatibilitas antara Zenki seseorang dan tubuh mereka. Semakin besar kompatibilitasnya, semakin banyak kekuatan yang bisa diberikan. Membaca metode kultivasi untuk dunia Dingli di surga Divine Path Art, Zhang Zuan memusatkan perhatiannya. Dia dengan hati-hati mengontrol Zenki yang jernih di dantiannya untuk mengalir perlahan di tubuhnya, mengikuti rama yang tetap untuk memungkinkannya bergabung sepenuhnya dengan tubuhnya. Heaven Path Divine Art memang layak menjadi teknik kultivasi yang disusun oleh keunggulan dari beberapa ribu manual rahasia. Efisiensi metode penanaman memang satu untuk dilihat. Zenki dan otot-ototnya dengan cepat bergabung menjadi satu. Kekuatan tubuhnya dan kompatibilitas Zenkinya melonjak secara eksponensial. Tahap primer dunia Dingli. Dingli panggung tingkat menengah. Dingli ranah tingkat lanjut. Dingli ranah puncak ledakan. Pam! Setelah 4 jam, tubuhnya tersentak lagi. Zhang Zuan membuka kembali matanya. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ini Factor dan Pinnacle. Pinnacle itu puncak ya guys. Awalnya, dia pikir dia akan butuh waktu lama untuk berkultivasi 5 dan. Tidak pernah dalam mimpinya ia membayangkan bahwa ia bisa mencapai puncak dalam 4 jam melalui surga Divine Path Art.
Bagi dirinya sebelumnya, kultivasi sama sulitnya dengan mencoba naik ke surga. Namun bagi Zhang Zuan yang memperhatikan seni surgawi Path Heaven, itu semudah makan dan minum. Hanya dengan upaya setengah malam, ia naik dari ranah Factor 3 dan Zenki ke Factor 5 dan Dingli, Realm Pinnacle. Ini terlalu dilebih-lebihkan. Lebih jauh, jika itu bukan karena fakta dia tidak tahu metode kultivasi untuk Namdan, tidak menyadari titik akting yang harus dia terobosan. Dia mungkin sudah berhasil menerobos untuk menjadi Namdan Pixie, ranah ahli. Di alam Namdan Pixie, seseorang membuka semua titik akupuntur yang diblokir di tubuh mereka. Untuk setiap titik akupoin, Zenki seseorang akan menjadi lebih kaya dan kecakapan seseorang akan meningkat. Dikatakan bahwa ada 108 titik akupuntur dalam tubuh manusia, namun hanya 72 yang bisa dibuka, dan ada perintah untuk membukanya. Tubuh setiap orang berbeda, sehingga setiap orang akan membutuhkan urutan berbeda dalam menerobos masing-masing untuk mendapatkan hasil terbaik darinya. Jika seseorang tidak dapat menemukan urutan yang benar, mereka mungkin bisa berakhir hanya membuka 3 hingga 4 titik akupuntur dan terjebak di sana selama sisa hidup mereka. Ini seperti membersihkan lumpur di sungai. Itu harus dibersihkan secara bertahap dari aliran atas ke aliran bawah. Jika seseorang memulai dari pusat dan membersihkannya ke arah aliran hulu dan hilir, tidak hanya sungai tidak akan dibersihkan secara menyeluruh, bahkan mungkin akan menghasilkan penyumbatan yang menyebabkan seseorang tidak dapat maju lebih jauh. Logika yang sama berlaku untuk menerobos akupoin seseorang juga. Jika seseorang tidak menemukan urutan yang ideal, titik akupoin lainnya mungkin akan diblokir dan selama sisa hidup mereka tidak akan dapat membukanya. Dengan demikian, tanpa teknik kultivasi, Zhang Zuan tidak berani mencoba berkultivasi lebih lanjut. Namun dia tidak cemas. Sudah tidak pernah terjadi untuk menerobos 2 alam besar dalam 1 malam. Dia sudah sangat puas dengan hasilnya. Kecuali yang diminta, yang terbaik bagiku adalah untuk tidak mengungkapkan tingkat kultivasi aku. Sebagai seorang transcender, dia telah membaca banyak buku dan menonton banyak pertunjukan. Dia tahu bahwa memiliki harta sendiri itu adalah kejahatan. Dia adalah guru terburuk di seluruh akademi. Namun dalam semalam, dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan dari Factor 5 dan Pinnacle. Pinnacle itu puncak ya guys. Jika orang lain mengetahuinya, tidakkah mereka semua akan bergegas kepadanya? Dengan demikian, yang terbaik baginya untuk tidak memberitahu siapapun tentang dia mencapai puncak dunia Dingli. Semakin rahasia itu, semakin baik baginya. Biarkan aku melihat berapa banyak kekuatan yang aku pegang kali ini. Setelah membuat keputusan, Zhang Zuan berjalan ke pilar batu pengukur kekuatan. Sementara orang lain hanya memiliki 1 ding kekuatan di tahap utama Dingli, dia memiliki 5 ding. Jika demikian, berapa banyak kekuatan yang akan dia pegang sekarang setelah dia mencapai puncak? Pang! Cahaya mengalir melalui pilar batu dan angka muncul di sana. 8 ding. Ding itu mungkin kilogram ya guys ya. 8.000. Ding itu 1000 ya guys, 8.000. 1 ding 1000, 5 ding 5000, 8 ding mungkin 8000 guys ya. Oke guys, kita lanjut guys. 8 ding kekuatan. Itu hampir merupakan kekuatan seorang ahli Rana Pixie yang telah membuka 4 titik akupoin. Mata Zhang Zuan berbinar. Seorang kultivator puncak Dingli yang normal akan memiliki 4 kekuatan. Setelah itu, untuk setiap akupoin yang mereka tembus, kekuatan mereka akan meningkat 1 ding. Meskipun hanya berada di puncak Dingli, dia memiliki kekuatan 8 ding, menempatkannya pada level yang sama dengan seorang ahli yang telah menembus 4 titik akupuntur. Seperti yang diharapkan dari Heaven Path Divine Art, luar biasa. Zhang Zuan cukup senang. Setelah pelatihan untuk waktu yang lama, dia bermaksud mencari sesuatu yang dimakan lalu tidur. Namun telinganya tiba-tiba bergerak. Mengapa seseorang ada di sini pada saat seperti itu? Zhang Zuan mengerutkan kening. Karena kemajuan dalam kultivasinya, pendengaran dan penglihatannya telah meningkat pesat. Dia mampu dengan jelas memahami suara seseorang yang bersembunyi di suatu tempat tidak terlalu jauh dari tempat dia, menatap lekat-lekat ke tempat tinggalnya. Sepertinya dia mengamati kamarku. Dia mungkin belum mendeteksi kehadiranku. Pada saat ini, Zhang Zuan tidak berada di kamarnya, tetapi di belakang pilar batu pengukur kekuatan yang berada jauh dari asrama. Setelah mengukur kekuatannya, dia menekan nafasnya, sehingga pihak lain belum memperhatikan kehadirannya.
Mari kita lihat siapa yang menemukan masalah denganku. Dia tidak berharap bahwa seseorang ingin berurusan dengannya segera setelah dia selesai berkultivasi. Keraguan dalam benaknya tumbuh. Mengaduk-aduk kenangan dari diri sebelumnya, meskipun ia tidak memiliki banyak prestasi, belum ada skenario di mana seseorang menyelinap di malam hari untuk berurusan dengannya. Tidak peduli siapa dia, aku tidak boleh membiarkan dia mengidentifikasi aku. Tepat ketika dia akan bertemu dengan pihak lain, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Seluruh akademi tahu bahwa dia adalah sampah ranah pejuang 3 dan Zenki. Jika dia muncul pada saat ini sebagai puncak 5 dan, pihak lain akan ketakutan setengah mati. Selain itu, jika berita itu menyebar, pasti akan ada beberapa orang yang akan melihatnya. Jadi, tidak peduli siapa pihak lainnya, Zhang Zuan tidak boleh mengizinkannya untuk mengidentifikasi dirinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengingat banyak film yang telah dia tonton di kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, ia merobek kain dari lengan bajunya dan menutupi wajahnya. Setelah selesai dengan persiapannya, memanfaatkan kegelapan malam, Zhang Zuan secara bertahap merayap menuju pihak lain dengan langkah kaki yang ringan. Meskipun dia baru saja menerobos dan dia belum pernah mempelajari gerak kaki apapun, teknik kultivasi yang dia latih bersama adalah Heaven Path Divine Art, yang memberinya kendali luar biasa atas tubuhnya. Belum lagi, dia juga sangat akrab dengan lingkungannya, sehingga pihak lain tidak memperhatikannya bahkan ketika dia hanya 10 meter di belakangnya. Pada jarak sedekat itu, dia bisa dengan jelas melihat jas hitam yang dikenakan oleh pihak lain. Wajahnya juga tertutup, jadi tidak mungkin baginya untuk mengetahui identitasnya juga. Led, jika kamu harus disalahkan, salahkan itu karena keberanianmu untuk berani meletakkan padamu pada nyonya muda kita. Bersembunyi di balik pohon besar, Zhang Zuan menatap siluet di depannya saat gomaman kedua samar-samar melayang ke telinganya. Suara itu terdengar akrab. Alis Zhang Zuan terjalin erat. Zhang Zuan yakin bahwa dia telah mendengar suara ini sebelumnya. Namun ia kesulitan mengingat kapan dan di mana ia mendengarnya. Sama seperti dia mencoba terbaik untuk mengingat apakah itu memori dari diri sebelumnya atau setelah dia melampaui. Siluet di depannya berkedip dan secara bertahap bergerak menuju asrama. Pada saat yang sama, dengan gerakan pergelangan tangannya, sinar dingin bersinar dan belati tajam muncul di telapak tangannya. Kamu ingin membunuhku? Melihat pihak lain mencabut pisau, Zhang Zuan mengangkat alisnya. Beruntung dia sudah berkultivasi dan tidak tidur. Kalau tidak, ketika pihak lain mendekatinya diam-diam seperti ini, tidak akankah dia terbunuh? Biarkan aku memastikan siapa orang ini. Zhang Zuan tahu bahwa melakukan serangan malam semacam ini akan berarti bahwa dia bukan seorang individu. Bahkan mungkin, ada organisasi di belakangnya. Jika dia tidak secara akurat mengidentifikasi orang yang mencoba membunuhnya, bahkan jika dia akan membunuh pembunuh ini, mungkin ada lebih banyak yang akan datang untuk hidupnya di masa depan. Jika dia tidak menggali organisasi di balik pembunuhan itu, dia tidak perlu bermimpi tidur nyenyak lagi. Siapa ini? Tepat ketika Zhang Zuan merenungkan bagaimana dia harus memaksa pria depannya untuk mengakui organisasi yang mendukungnya, dia mendengar suara pelan. Tanpa sadar, pria berpakaian hitam menggenggam belati sudah berdiri di dekatnya. Zhang Zuan belum pernah melacak siapapun sebelumnya. Setelah melihat pihak lain mengeluarkan belati, dia gugup sejenak dan menghembuskan nafas, menyebabkan pihak lain memperhatikan kehadirannya. Untuk diperhatikan begitu cepat, Zhang Zuan mengerutkan kening. Tepat ketika ia akan bergegas maju untuk berduel dengan pria di depannya, sebuah pikiran melintas di benaknya dan sebuah ide cemerlang muncul. Aku di sini untuk membunuh Zhang Zuan, guru tidak berguna itu. Kamu siapa? Menekan nadanya agar tidak diidentifikasi, Zhang Zuan menyatakan. Karena pihak lain ada di sini untuk membunuhnya, dia akan dapat membingungkannya dengan mengatakan bahwa dia ada di sini untuk tujuan yang sama. Kamu di sini untuk membunuhnya. Pria berpakaian hitam terkejut, namun melihat bagaimana Zhang Zuan menyembunyikan wajahnya dan sikap liciknya, dia tidak bisa tidak mempercayai kata-katanya sedikit. Memang, guru terburuk di akademi hanya akan membahayakan siswa jika dibiarkan sendiri. Zhang Zuan tidak bisa membantu tetapi menjadi merah setelah berbicara tentang dirinya sendiri. Oh, kalau begitu, kamu lakukan itu. Aku akan membantu kamu mengawasi. Pria
Pria berpakaian hitam itu berkata. Ekspresi tidak mengerti muncul pada Zhang Zuan. Dia mencoba untuk mendorong tanggung jawab kepadanya. Aku pikir akan lebih baik bagi kamu untuk melakukannya. Ngomong-ngomong, kami di sini untuk motif yang sama, jadi tidak masalah siapa yang melakukannya. Kamu melakukannya. Sebenarnya, aku tidak punya niat untuk membunuhnya. Aku hanya ingin menghukumnya. Namun jika dia mati, itu akan menjadi yang terbaik. Pria berpakaian hitam mendesaknya. Hukum dia? Zhang Zuan sedikit bingung. Menghukumnya? Lalu, mengapa dia memegang belati? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana kamu ingin menghukumnya? Hah? Orang itu berani melakukan sesuatu yang tidak sopan kepada nyonya muda kita. Aku berniat memenggal barangnya dan mengubahnya menjadi seorang kasim. Pria hitam berpakaian memproklamirkan dengan marah. Mendengar kata-kata yang penuh dengan niat jahat, Zhang Zuan hanya bisa merasakan angin Zhang Zuan hanya bisa merasakan angin di selangkangannya dan menggigil tanpa sadar dalam ketakutan. Persetan! Jika kau tidur nyenyak malam ini, aku mungkin akan memenuhi syarat untuk melayani kaisar setelah ini. Siapa kamu hingga kamu begitu kejam? Tidak menghormati nyonyamu yang masih muda. Zhang Zuan mencoba mengingat ingatan dirinya sebelumnya dan setelah reinkarnasinya. Tetapi ia tampaknya tidak masuk ke dalam hubungan fisik apapun dengan nyonya muda manapun. Zhang Zuan itu, aku hanya mendengar bahwa dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang guru. Aku belum pernah mendengar tentang dia menggertak perempuan. Tentang apa ini? Zhang Zuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hah, orang itu adalah binatang dengan kulit manusia. Guru apa? Dia binatang buas. Nyonya muda kita. Lupakan saja. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Kemarahan yang tak terhitung dapat dirasakan dari suara tertekan pria berpakaian hitam itu. Jadi, apa-apaan ini? Bagimu untuk menghinaku sebagai binatang buas. Apa yang aku lakukan pada nyonya muda kamu? Selain itu, siapa nyonya muda kamu? Itu adalah satu hal jika dia cantik. Tetapi jika dia jelek, bukankah terlalu banyak untuk reputasi seperti itu dipaksakan kepada aku? Kata Zhang Zuan dalam hatinya ya. Mengapa kamu ingin membunuhnya? Setelah penghinaannya, pria berpakaian itu menoleh. Aku? Zhang Zuan tidak berharap bahwa pihak lain akan menanyainya. Dia tertegun sesaat sebelum mengepalkan rahangnya dan menjawab. Aku tidak bisa menerima tindakannya dari menggertak wanita. Kamu tahu dia menggertak wanita? Siapa yang dia bully? Dia, tidak ada alasan bagiku untuk menjawab pertanyaanmu. Itu benar, karena kita berdua memiliki tujuan yang sama dalam pikiran. Kamu pergi dulu. Akan lebih baik jika kamu pergi dulu. Jika aku menyerang lebih dulu, dia akan mati sebelum kamu bisa mengembiri dia. Akan lebih baik kamu untuk mengembiri dia dulu terlebih dahulu sebelum aku membunuhnya. Zhang Zuan menjawab. Itu pria berpakaian hitam itu mulai ragu-ragu. Dia menatap Zhang Zuan dengan ragu. Dia mulai curiga. Bagaimana mungkin kebetulan seperti itu terjadi? Tepat ketika dia bermaksud mengembiri Zhang Zuan, orang lain tampaknya membunuhnya. Jika bukan karena ketakutannya pada kekuatan pihak lain, dia pasti sudah membuatnya pingsan sekarang. Mengapa? Kamu tidak percaya padaku? Jika aku tidak ingin membunuhnya, mengapa aku harus menyelinap di sini di tengah malam? Melihat keraguannya, Zhang Zuan mencoba untuk mengusir mereka. Mendengar kata-kata itu, pria berpakaian hitam ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Itu benar, sudah larut malam. Jika pria bertopeng tidak ada di sini untuk membunuh Zhang Zuan, mengapa dia ada di sini? Itu bukan karena aku tidak mempercayaimu, karena tujuan kita selaras satu sama lain. Mari kita pergi bersama. Pria berpakaian itu menjawab setelah merenung sejenak. Dia masih sedikit curiga dengan orang di depannya. Kamu masih terlalu berhati-hati. Tenang saja, aku punya prinsip dasar sebagai manusia. Namun karena kamu tidak mempercayai aku, Zhang Zuan tidak menarik pembicaraan dan gerakan. Ayo kita pergi bersama. Setelah itu dia maju ke depan. Fighter 5 dan Pinnacle. Melihat gerakannya, pria berpakaian itu langsung mengidentifikasi tingkat kultivasinya. Dia menggunakan Qingjong dan mengikuti dari belakang. Melihat pria berpakaian hitam mengikutinya dari belakangnya, Zhang Zuan segera berbalik untuk melihatnya. Ledakan. Perpustakaan Jalan Surga tersentak dan sebuah buku muncul. Keahlian yang diberikan oleh pihak lain untuk mengikutinya sama dengan mengeksekusi teknik pertempuran.
Selama seseorang menggunakan keterampilan, perpustakaan Jalan Surga akan dapat menyusun buku tentang kekurangannya dan dengan demikian latar belakangnya akan terungkap. Zhang Zuan melirik buku itu. Dia hanya melihat dua kata, Yauhan, tertulis di sampulnya. Nama ini terdengar sangat akrab. Di mana aku mendengarnya? Zhang Zuan menatap penutup depan sejenak sebelum membalik ke halaman pertama. Yauhan, Kepala Pelayan Bayou City, Lord Residence, tahap Premier Factor 6 dan Pixie. 8 aku poin dibuka. Itu dia. Zhang Zuan segera mengingat identitas pria di depannya. Bukankah ini kepala pelayan dari kota Bayou yang bergegas mengancamnya ketika dia menerima Zhao Ya sebagai muridnya? Tidak heran suaranya dan namanya terdengar sangat akrab. Hanya saja ini berarti nyonya muda yang disebutnya mengacu pada Zhao Ya. Apa yang aku lakukan padanya untuk kamu melakukan perjalanan di sini hanya untuk mengebiri aku, untuk berani memfitnahku? Meskipun kamu lebih kuat dariku, aku harus memberimu pelajaran. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Jika itu adalah sesuatu yang dilakukan dirinya sebelumnya karena dia telah melampaui untuk menggantikannya, meskipun dia akan merasa dirugikan, dia akan mengakuinya. Namun intinya adalah dia tidak melakukan apa-apa. Bagi Yauhan untuk melabeli dia dengan kejahatan ini ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia terlalu keji. Ketika pikiran-pikiran seperti itu berpacu dalam benaknya, ia terus melirik daftar itu. Teknik kultivasi, teknik sirkulasi giok putih, teknik pertempuran, palm diagram mistik, tinju diagram mistik, cacat 16 aspek, nomor 1. Mingmennya berada di pantatnya dan keterampilannya tidak dapat menjaga terhadap serangan yang diarahkan pada titik. Nomor 2, nomor 3. Seperti yang terjadi di sebelumnya, buku ini mencatat semua kekurangan pada orang ini. Setelah menembus 8 aku poin, ini berarti kekuatannya saat ini adalah 12 ding. Jika Zhang Zuan mencoba untuk mencocokkannya dalam pertempuran langsung, dia pasti tidak akan cocok untuknya. Namun, jadi bagaimana jika kamu berada di dunia Pixie? Jadi bagaimana jika kamu memiliki 12 ding kekuatan? Jika aku tidak memberi kamu pelajaran hari ini, aku tidak akan dipanggil Zhang Zuan. Pada titik ini, Zhang Zuan berhenti tiba-tiba. Apa yang salah? Melihat Zhang Zuan berhenti tiba-tiba, pria berpakaian hitam bertanya dengan tatapan bingung. Lihat, sebuah UFO. Zhang Zuan dengan santai menunjuk benda terbang aneh. Apa itu UFO? Pria berpakaian itu terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihatnya. Tindakan ini mengungkapkan Mingmen di bawahnya ke Zhang Zuan. Yauhan tidak mengerti. Dia tahu tentang kupu-kupu, ultimatum, dan mata-mata. Namun apa sebenarnya UFO? Pergi ke neraka. Apa yang ditunggu-tunggu Zhang Zuan adalah kesempatan ini. Tanpa ragu sedikit pun dia mengirimkan tendangan yang dipenuhi amarahnya ke bawah. Peng! Sebelum pria berpakaian hitam Yauhan bisa bereaksi, Mingmennya ditendang. Dia terbang ke depan dan menabrak batu besar yang tidak terlalu jauh. Darah menetes dari luka di kepalanya. Karena kamu di sini untuk mengebiri aku, haruskah aku mengebiri kamu sekarang? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Zhang Zuan bergegas maju dan duduk di tubuh pihak lain. Dia mengirim beberapa kepalan ke wajahnya. Apa pakar anak Pixie? Pakar bidang apa? Mereka kuat. Jika kamu menemukan Mingmen mereka dan mengeksploitasi kelemahan mereka, serangan tak terduga masih akan menyebabkan kematian mereka. Rupanya Yauhan tidak mengharapkan orang yang ingin mengejar Zhang Zuan pelajaran bersamanya tiba-tiba akan menyerangnya dengan heboh. Yang lebih parah, Mingmennya dipukul, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia tidak bisa membalas bahkan jika dia mau. Tubuhnya menggigil karena marah. Bukankah kita sepakat untuk berurusan dengan Zhang Zuan bersama? Di mana kepercayaan kamu? Di mana prinsip dasar kamu sebagai manusia? Selain itu, tidak peduli apa, kamu adalah master puncak Factor Dan Dingli, seorang ahli di antara para ahli. Kamu harus memiliki sikap bahkan di tengah-tengah pertempuran, berbohong tanpa malu kepada aku dan meluncurkan serangan rahasia sebelum naik di wajahku. Bagaimana dengan teknik pertempuran? Bagaimana dengan pukulan silang? Bagaimana dengan teknik kultivasi kamu? Bahkan gangster di jalan tidak berkelahi dengan cara ini. Dia hanya merasakan gelombang demi gelombang rasa sakit di wajahnya. Yauhan akan menjadi gila. Pada saat ini dia akhirnya tahu bahwa dia telah ditipu oleh pria bertopeng. Selain itu, inilah jenis penipuan terburuk. Qinggong, ini artinya adalah sebagai seni ringan. Ini mengacu pada gerak kaki yang memungkinkan seseorang untuk melangkah ringan, meningkatkan kemampuan melompat, kecepatan lari, dan keterampilan menghindar ya guys.
told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why